Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Kali ini tim Simple Bang akan mereview sebuah film dokumenter yang berdasarkan sebuah kisah nyata berjudulkan The Tinder Swindler. The Tinder Swindler menceritakan tentang seorang pria tampan dan kaya raya yang menipu banyak wanita lewat aplikasi Tinder dan meraih jutaan dolar untuk hidup mewah dan berfoya-foya. Film ini disutradarai oleh Felicity Morris yang dikenal dengan karya dokumenter sebelumnya sebagai produser berjudul Don't Fuck with Cats. He needs to be stopped immediately. Felicity berupaya untuk mengangkat isu penipuan yang dialami oleh para wanita yang menjadi korban. Mereka menceritakan pengalaman mereka saat bertemu dan berkencan dengan seorang pria tampan tadi yang bernama Simon Leviev, sang penipu yang mengaku dirinya adalah anak raja berlian di Israel. Profilnya menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pria tampan yang sangat mapan, sibuk, sangat profesional, pandai, dan romantis. Tentu saja kekasih dengan kualitas-kualitas ini adalah impian para wanita yang seolah-olah menjadi princess yang berkencan dengan pangerannya. Namun yang mereka tidak tahu adalah Simon Leviev sangat lihai dalam menjerat mereka untuk masuk ke dalam tipu dayanya. Simon Leviev mengajak setiap korbannya untuk bertemu dan menikmati segala kemewahan. Naik private jet, makan di restoran mahal, nginep di hotel bintang 5, clubbing di tempat yang hanya orang-orang kaya yang bisa masuk, berlibur ke mancanegara, dan mengunjungi tempat-tempat mewah. Simon juga menjalin hubungan asmara dengan mereka dan menjanjikan impian kebanyakan wanita, yaitu menikah dan berumah tangga. Jadi kita pun sebagai penonton merasakan adventure dan hidup mewah yang ditawarkan Simon. Kita pun akan merasa betapa kaya dan powerfulnya si Simon ini. He was smart and funny and very impulsive. Nah teman-teman Simple, konflik dimulai saat Simon mengaku mendapatkan sebuah masalah dan diserang musuh-musuhnya. Simon memanfaatkan wanitanya untuk mengirimkan uang atau menyuruh mereka untuk meminjam uang dari berbagai bank atas nama mereka agar dapat menyelesaikan masalah Simon. Dan Simon pun berjanji akan segera mengembalikan uang mereka. Dia mengaku bahwa dia tidak bisa mengakses kartu kreditnya karena sedang tidak dapat dia gunakan agar tidak bisa dilacak oleh musuhnya. Nah, wanita-wanita itu percaya. Menurut mereka kan gak mungkin ya orang kaya mau minjem uang terus kabur gitu. Akhirnya mereka tanpa rasa curiga sedikit pun mengirimkan uang dengan jumlah yang besar ke Simon. Sampai para korban tidak dapat melunasi hutang mereka ke bank karena Simon terus-terusan mengulur janjinya untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Padahal nih, Simon sedang berfoya-foya dengan uang mereka. Jadi dia minta uang dari korban A, uang itu dipakai untuk foya-foya dengan korban B. Terus dia minta uang sama korban B dengan trik yang sama, lalu berfoya-foya dengan korban C, dan seterusnya. Si Simon emang bangsat. Bangsat kau. Sampai akhirnya salah satu korban bernama Cecil Vielhoy yang udah kepalang bucin sama Simon menemukan fakta bahwa nama asli kekasihnya adalah Shimon Yehuda Hayut, seorang penipu ulung asal Israel. Lalu Cecil memutuskan untuk membawa kasus ini ke VG Newspaper di Norwegia agar dapat melakukan investigasi lebih lanjut. Disinilah beberapa korban wanita Simon Leviev mulai aksi balas dendam mereka. Walaupun Tinder Swindler adalah sebuah film dokumenter, tapi menonton film ini sama sekali gak berasa film dokumenter teman-teman Simple. Gua malah ngerasa ini adalah sebuah film yang menggunakan alur thriller yang menegangkan. Gua harus acungi jempol buat filmmaker yang mau mengangkat isu ini, Netflix yang mau mendukung dalam proses distribusi, dan VG Newspaper yang menginisiasi proses investigasi.
Dan yang paling gue salut ya dengan para korban yang berani menjadi narasumber dalam film ini demi memperjuangkan keadilan mereka. Tapi sayangnya pemerintah tidak punya peran apapun dalam memberikan keadilan buat para korban. Simon Leviev sempat ditangkap dan dihukum 15 bulan penjara, tapi berhasil keluar dalam 5 bulan. Itu pun karena kasus penggandaan paspor, bukan kasus penipuan yang dilakukannya. Dan saat ini Simon adalah orang yang bebas dari hukum. Dia masih kaya raya, dan semua berita yang beredar tentang dirinya dia merasa itu adalah berita hoax. And you will get the worst fucking enemy you have ever seen in your life, for you and for your fucking family. Dan yang paling miris, Cecil, salah satu korban Simon, sampai saat ini masih membayar hutang yang telah dia pinjam. Jadi gue menilai efek film ini hanya akan menimbulkan kontroversi pro dan kontra terhadap Simon. Film ini hanya bersifat sebuah tontonan atau entertainment yang menunjukkan penderitaan para korban akibat penipuan. Ada yang simpati terhadap korban, ada pula yang menghujat karena mereka naif terhadap situasi yang mereka alami. Hukuman yang dialami oleh Simon pun saat ini hanyalah hukuman sosial berupa hujatan dari netizen yang umurnya gua rasa hanya bertahan sampai beberapa minggu saja. Netizen pun nantinya akan move on ke kasus panas berikutnya dan akan melupakan penderitaan para korban. Itu yang miris menurut gua. The man I love was never real. Overall, film dokumenter bertempo cepat ini gua harus akui adalah salah satu film dokumenter terbaik yang pernah gua tonton. Gua beri nilai 9 dari 10. Oke teman-teman simple, pelajaran buat kalian untuk film ini, terutama para wanita yang sudah menonton Tinder Swindler, adalah jangan mau terpancing sama kekayaan mereka yang kelihatannya oke-oke aja, tapi sebenarnya mereka punya niat jahat yang untuk menipu kalian. Jadi please be smart, teman-teman simple. It's just been fucking hell. I'm just freaking out. Nah, buat teman-teman yang belum nonton The Tinder Swindler, please langsung nonton film ini di Netflix. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang film ini. So, teman-teman simple, gua rasa cukup segini review Tinder Swindler. Jangan lupa kasih like. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar bisa dapat update review film selanjutnya. Thank you teman-teman simple dan goodbye. You double crossed me? You're gonna pay for it.